Ada sebuah dunia di mana sampah bukan lagi sekedar sisa, bukan lagi sekedar kotoran yang dibuang. Ada sebuah negeri yang hidup, bernapas, dan bahkan menjadi kaya hanya dari sesuatu yang kita buang begitu saja. Di jalan-jalan kota modern, sampah mungkin tak pernah terlihat. Trotoar bersih, lampu-lampu terang, dan kehidupan berjalan tanpa gangguan. Namun kebersihan itu hanya ilusi. Sebab sampah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, menempuh ribuan kilometer perjalanan laut, melewati gelombang, melewati batas negara, dan akhirnya berakhir di sebuah tanah jauh yang namanya mungkin tidak pernah kita dengar. Inilah kisah tentang negeri yang disebut-sebut sebagai negara terkaya dari sampah dunia. Sebuah kisah penuh ironi tentang kehidupan manusia yang dibangun di atas gunung limbah peradaban modern. Setiap tahun, manusia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah, angka yang begitu besar hingga sulit dipahami. Dari jumlah itu, jutaan ton tidak pernah diolah oleh negara yang memproduksinya, tidak didaur ulang, tidak dikelola, hanya dipindahkan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, mereka punya aturan ketat, sistem canggih, bahkan teknologi daur ulang terbaik. Namun ada satu hal, mengelola sampah sendiri jauh lebih mahal daripada mengirimkannya ke luar negeri. Di Ghana ada sebuah kawasan yang bernama Agbogbloshie. Namanya mungkin asing, namun bagi dunia ini adalah salah satu kuburan elektronik terbesar di planet bumi. Disinilah gunungan komputer tua, televisi rusak, dan telepon genggam lawas berserakan sejauh mata memandang. Udara dipenuhi asap hitam, tebal, pekat. Asap itu berasal dari anak-anak yang membakar kabel untuk mengambil tembaganya. Bagi mereka, kabel itu bukan sampah, kabel itu adalah roti, kabel itu adalah biaya sekolah, kabel itu adalah harapan hidup. Seorang bocah berusia 12 tahun berdiri di tengah kobaran api, tangannya hitam legam oleh asap, paru-parunya perlahan diracuni zat berbahaya. Namun matanya tetap berbinar saat menemukan sepotong logam kecil yang bisa dijual beberapa sen. Apa yang kita buang menjadi kehidupan bagi orang lain. Apa yang kita anggap kotor justru menjadi emas bagi mereka. Negara ini tidak kaya dengan emas, tidak kaya dengan minyak, tidak kaya dengan sumber daya alam. Namun ia kaya karena dunia menumpahkan sampahnya ke sini. Negara maju menyebutkan ini sebagai ekspor daur ulang. Mereka berkata, ini adalah bentuk kerjasama. Mereka berdalih, ini membantu negara miskin mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataannya, ini hanyalah cara paling murah untuk menyingkirkan masalah mereka sendiri. Filipina pernah diprotes besar ketika menerima ribuan ton sampah dari Kanada. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam berkali-kali menemukan kontainer penuh sampah dari Australia dan Amerika. Ada yang mengembalikan kontainer itu, ada yang membiarkannya masuk, dan dunia pun terus berputar seolah tidak ada yang terjadi.
Mungkin jawabannya bukan keduanya. Mungkin yang salah adalah kita semua. Kita manusia modern yang terus membeli tanpa henti, yang mengganti ponsel setiap 2 tahun sekali, yang membuang pakaian hanya karena warnanya tak tren lagi. Negara terkaya dari sampah dunia bukanlah negara yang benar-benar kaya. Ia hanyalah wajah lain dari ketidakadilan global, dan pada akhirnya sampah akan selalu mencari rumah barunya. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bisa merasa aman? Sampai kapan kita bisa percaya bahwa sampah itu tidak akan kembali menghantui rumah kita sendiri? Karena suatu hari nanti, ketika bumi sudah terlalu penuh, sampah itu mungkin tidak lagi bisa dikirim kemana-mana. Ia akan tetap tinggal bersama kita, di halaman rumah kita, di udara yang kita hirup, di makanan yang kita makan. Dan saat hari itu tiba, barulah kita menyadari bahwa sampah bukan hanya milik negara miskin, tapi milik seluruh umat manusia.